Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Apria dari Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Islam, dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan aplikasi SPSS. Nah, kepanjangan dari SPSS ini yaitu Statistical Fact for the Social Science atau juga Statistical Product and Service Solution. Pengertian SPSS yaitu sebuah aplikasi komputer yang mempunyai kemampuan untuk analisis statistik dan juga sistem manajemen data. Nah, dan hal ini mempermudah kita dalam pengerjaan statistik maupun dalam pengerjaan data-data. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengenal lebih jauh mengenai kotak-kotak dialog sederhana yang ada di dalam aplikasi tersebut. Karena jika kita sudah mengenal itu, maka kita akan sangat mudah dalam melakukan pengerjaannya karena kita sudah tahu fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya mari kita ke aplikasinya. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, setelah kita buka, maka tampilannya akan seperti ini ya, dapat kita lihat. Nah, dan di dalamnya juga ada data editor dan juga output untuk keluaran. Nah, di dalam SPSS ini terdapat beberapa menu bar SPSS. Yang pertama yaitu ada menu file. Menu file ini adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file. Di dalam bagian-bagian file ini ada new, membuat file, ada open, membuka file, ada save, menyimpan file, ekspor file, serta di sini juga kita dapat mengimport data yang berasal dari baik itu Excel, CSV data, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada menu edit. Menu edit adalah menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk merubah, mengedit, atau memperbaiki dan menyalin data. Nah, adapun bagian dalam menu ini yaitu ada undo. Undo ini berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilaksanakan. Ada redo untuk melakukan kembali perintah yang sudah dibatalkan. Ada copy yaitu untuk melakukan pengkopian nama variabel ataupun nilai variabel. Nah, dan menu ini sangat bermanfaat untuk mendesain variabel-variabel yang jumlahnya banyak dan sama. Yang ketiga yaitu ada menu view. Nah, menu view ini adalah menu yang berfungsi untuk melihat tampilan SPSS. Adapun bagian di dalam menu ini diantaranya yaitu status bar yang berfungsi untuk mengatur status bar sesuai yang diinginkan. Ada toolbar untuk memunculkan kotak dialog toolbar. Ada font untuk memunculkan kotak dialog perintah font dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada menu data. Nah, menu data ini menu yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan juga mengatur data serta variabel. Yang kelima yaitu ada menu transform. Nah, menu transform ini adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang lama atau yang telah ada sebelumnya. Misalnya nih, di dalam menu ini kan terdapat bagian compute variabel. Jadi, di sini kita dapat menghitung variabel, dapat juga mengganti data, serta lain-lainnya. Nah, adapun bagian dari menu ini yaitu ada count value with cases, ada save value, ada record into some variable, ada juga replace missing value yaitu untuk mengganti nilai yang hilang, ada juga create time series untuk membuat data time series dan lain-lainnya dapat kita lihat.
Yang keenam yaitu ada menu analyze. Nah, jadi menu analyze ini adalah menu yang sangat penting untuk kita ketahui pada aplikasi SPSS ini. Nah, karena menu ini adalah menu inti dari SPSS ini. Nah, menu ini adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis atau pengolahan statistika. Adapun bagian dari menu ini yaitu yang pertama ada deskriptif statistik. Nah, dalam deskriptif statistik ini terdapat lagi bagian-bagiannya. Ada untuk mengetahui frekuensi, ada deskriptif, ada explore, dan lain-lainnya juga. Ada Bayesian statistik, pada menu analyze ini ada tabel, ada confirming, ada general linear model, di mana di dalam menu-menu ini merupakan bagian-bagian yang sangat kita perlukan dalam pembuatan atau analisis statistik. Pada bagian-bagian ini terdapat fungsinya masing-masing. Nah, menu yang ketujuh yaitu ada menu graph. Nah, menu graph ini adalah menu yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Pada bagian legacy dialog, maka kita dapat memilih grafik apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada grafik baris, lingkaran, batang, dan lain-lainnya. Jadi, penggunaan ini tergantung dari tujuan peneliti. Yang ke-8 yaitu ada menu utility. Menu utility ini adalah menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Nah, yang ke-9 yaitu ada menu extension. Menu extension ini adalah menu yang berfungsi sebagai menu tambahan. Nah, yang ke-10 yaitu ada menu window. Menu Windows ini adalah menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Misalnya, split, minimize all windows, dan lain-lainnya. Menu utility, menu extension, menu Windows ini adalah menu tambahan. Merupakan menu tambahan yang ada pada aplikasi SPSS. Nah, dan yang terakhir yaitu ada menu help. Menu help ini adalah menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan pada penggunaan perangkat lunak atau aplikasi SPSS. Nah, jika terjadi suatu masalah dalam baik itu penggunaannya, maka kita akan dapat menggunakan menu help ini. Di bawah bagian dari menu-menu ini ada beberapa menu. Dapat kita lihat ini. Nah, ini adalah menu ringkasan dari menu inti. Kemudian di pojok sini dapat kita lihat bahwa ada dua kamar, yaitu data view dan variable view. Nah, data view ini adalah tempat untuk menginput suatu data, sedangkan variable view ini digunakan untuk membuat nama variabel. Dalam data variabel pada kolom pertama yaitu ada name. Nah, name ini di sini berfungsi untuk membuat nama variabel, tetapi dalam penggunaannya tidak dapat menggunakan spasi. Jadi untuk spasi bisa digunakan atau diganti dengan garis bawah. Nah, pada kolom kedua yaitu ada type. Nah, type ini disesuaikan dengan data yang dibuat. Nah, di sini ada pilihannya, ada number, ada koma, ada dot, date, dan lain-lainnya sesuai dengan analisis ataupun data yang kita olah. Yang ketiga yaitu ada width, yaitu untuk mengatur panjang karakter data sesuai dengan analisis data ataupun data yang kita olah. Nah, kolom yang keempat yaitu ada desimal. Nah, kolom ini jika ada data desimal pada sebuah analisis ataupun data kita, maka dicantumkan atau dibuat. Nah, sedangkan jika tidak ada, maka dikosongkan. Nah, kolom kelima yaitu label.
Nah, di sini bisa melabeli nama variabel dan di sini juga kita dapat menggunakan spasi dalam penggunaannya. Berbeda dengan nama variabel tadi. Nah, adapun kolom yang keenam yaitu missing. Umumnya digunakan untuk data nominal dan ordinal. Kolom ketujuh yaitu kolom. Nah, kolom di sini berfungsi untuk menentukan panjang tampilan data ataupun analisa pada data view. Biasanya tidak sering digunakan karena kita dapat mengatur panjangnya secara langsung pada saat kita membuat analisis tersebut. Yang kedelapan yaitu ada alignment, yaitu untuk menentukan letak tulisan, bisa di rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Kolom yang kesembilan yaitu ada measure. Measure ini digunakan untuk menentukan tipe data, ada nominal dan ordinal. Dan yang terakhir yaitu ada role. Role ini digunakan untuk menentukan peranan variabel data. Di dalamnya terdapat input, target, dan lain-lainnya. Mohon maaf sebelumnya ada yang ketinggalan. Dalam data variabel juga terdapat value yang mana berfungsi untuk mengganti sebuah angka. Nah, dan hal ini agar dapat dilakukan untuk pengolahan data. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengenalan aplikasi SPSS ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.